Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh masyarakat Desa Cangkudu. Alhamdulillah, ini hari Minggu, hari kedua saya setelah tidak lagi menjabat sebagai sekretaris Desa Cangkudu. Karena hari Jumat kemarin, tanggal 14 Februari 2025, secara resmi saya sudah menyampaikan surat pernyataan bahwa saya berhenti sebagai sekretaris Desa Cangkudu kepada Kepala Desa Cangkudu. Sehari kemudian, kemarinlah saya juga membuat status atau semacam pengumuman baik di media sosial saya, di Facebook dan juga di SW, status WA saya, yang isinya kurang lebih sama, menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya sudah berhenti sebagai sekretaris Desa Cangkudu, serta menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Desa Cangkudu apabila selama saya menjabat sebagai Sekdes Cangkudu banyak kesalahan, kekurangan, dan juga keterbatasan. Dulur Cangkudu, setelah saya membuat status bahwa saya sudah tidak lagi sebagai Sekdes Cangkudu, berhenti atau mundur, ada beberapa rekan yang menghubungi saya. Ada yang langsung ke saya, ada yang ke saudara saya, bahkan ada yang ke istri saya, yang menanyakan kebenaran tentang kemunduran saya dan juga alasan kenapa saya bisa mundur atau berhenti. Terkait hal tersebut, saya sekali lagi sampaikan bahwa saya sudah berketetapan hati untuk berhenti atau mundur sebagai sekretaris Desa Cangkudu. Kemudian, adapun alasan, memang akan agak panjang pembahasannya kenapa saya akhirnya memutuskan untuk berhenti sebagai sekretaris Desa Cangkudu. Bagi sebagian orang, mungkin mundurnya atau berhentinya saya sebagai sekretaris Desa Cangkudu, sebagai Sekdes Cangkudu, dianggap sesuatu yang mendadak, tiba-tiba. Tapi sebenarnya orang-orang dekat saya, terutama pendamping hidup saya, istri saya, saudara saya, sahabat-sahabat karib saya, pasti akhirnya bisa memahami bahwa sebenarnya keputusan yang saya ambil bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Saya sudah cukup lama mempertimbangkan untuk berhenti sebagai Sekdes Cangkudu karena begitu banyak faktor yang akhirnya saya memutuskan untuk mundur. Tadi saya bilang ada beberapa atau banyak faktor. Ya, memang saya memiliki cukup banyak alasan bagi saya. Sekali lagi, saya memiliki cukup banyak alasan untuk saya mundur sebagai Sekdes Cangkudu. Yang pertama, ya tentu secara personal, secara pribadi, saya merasa sudah tidak lagi dibutuhkan sebagai Sekdes Cangkudu. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya merasa bahwa saya sebagai Sekdes Cangkudu tidak cukup diberikan ruang atau porsi untuk melaksanakan tugas saya sebagai Sekdes Cangkudu sebagaimana mestinya. Hal ini juga sudah saya sampaikan ketika saya diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun lalu. Nanti saya share screenshot atau keterangannya, mungkin tanggalnya saya lupa. Tapi waktu itu saya menjadi salah satu orang yang diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang terkait dengan dugaan adanya penyimpangan dalam kegiatan ketahanan pangan di Desa Cangkudu. Waktu itu saya diperiksa sebagai Sekdes Cangkudu, dan kepada inspektorat saya menyampaikan apa adanya, dan salah satu poin yang saya sampaikan adalah saya merasa tidak diberikan ruang yang cukup untuk melaksanakan tugas saya sebagai Sekretaris Desa Cangkudu. Dan pada kesimpulan atau saran yang dibuat oleh inspektorat terkait hal tersebut, terkait laporan tersebut, dijelaskan atau diberikan saran agar
sekretaris desa Cangkudu diberikan ruang dan waktu dan porsi untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun saya pribadi kemudian merasakan saran atau perintah dari inspektorat tersebut tidak dilaksanakan. Saya merasa tetap tidak memiliki cukup ruang untuk melaksanakan tugas saya sebagaimana mestinya. Sehingga kemudian akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Ketimbang saya tetap menjadi sekdes, tapi tidak memiliki ruang yang cukup untuk melaksanakan tugas saya. Kenapa saya berpikir demikian? Karena tugas dan tanggung jawab sekdes cukup berat. Ia berfungsi sebagai verifikator. Seharusnya sebagai seorang verifikator juga memiliki ruang untuk menentukan yang mana boleh dan yang mana tidak. Semata-mata sebagai manifestasi atau sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal pelaksanaan tugas. Namun lagi-lagi tadi yang saya sampaikan, saya tidak memiliki cukup ruang tersebut, sehingga sulit bagi saya untuk mengakses hal-hal yang sebenarnya menjadi tugas saya. Secara umum tugas sekdes itu ada 3. Pertama tentang tata usaha dan umum, administrasi, surat menyurat dan yang lain-lainnya. Kedua, perencanaan. Ketiga, keuangan atau anggaran. Nah, di 3 hal tersebut saya merasa tidak cukup memiliki ruang untuk mengakses dalam hal pelaksanaan tugas. Contoh di hal tata usaha dan umum misalnya, kadang-kadang ada surat keluar dari desa, tapi saya sendiri tidak pernah tahu ada surat tersebut, entah siapa yang buat. Seharusnya siapapun yang buat, kasih atau kaur manapun yang buat, setidak-tidaknya didorong terlebih dahulu ke saya untuk saya verifikasi dan saya berikan syarat. Tapi kadang-kadang saya tahunya tiba-tiba ada surat keluar. Kemudian misalnya perencanaan. Dalam hal pembangunan tentu harus ada perencanaan. Kita ada yang disebut dengan RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Yang tadinya dulu sebelum direvisi Undang-Undang Desa itu untuk 6 tahun masa jabatan. Karena kemudian ditambah menjadi 8 tahun, maka RPJMDes itu untuk 8 tahun masa jabatan. Turunannya adalah RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana yang akan dilaksanakan desa dalam 1 tahun. Secara formil, baik di RPJMDes atau di RKP, memang saya kemudian ditunjuk sebagai ketua tim penyusun. Penunjukan saya sebagai ketua tim penyusun RPJMDes atau RKP melalui proses musyawarah atau musyawarah desa. Artinya, saya diangkat menjadi ketua tim berdasarkan musyawarah, tidak atas penunjukan secara langsung. Namun, perlu diketahui, sebagai tim penyusun, saya pun merasa demikian, tidak cukup memiliki ruang untuk menyusun RPJMDes atau RKP. Yang tahu sih yang 1 tahunan lah RKP, tidak cukup memiliki ruang. Dan kalaupun kemudian misalnya saya diberikan ruang untuk menyusun tersebut, output atau hasil dari kerja saya sifatnya masih draft. Saya serahkan kepada kepala desa, kemudian kepala desa ya memang memiliki wewenang untuk menghapus, merubah, menambah, atau mengurangi dari yang telah saya susun tersebut. Itu menjadi wewenang dan hak beliau untuk merubahnya. Namun, perubahan dari draft tersebut seyogyanya dilakukan sebelum draft RKP tersebut dibawa ke Musdes untuk disahkan atau ditetapkan. Karena ada satu kasus yang RKP sudah ditetapkan di forum Musdes, sudah ada berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa, BPD, dan juga tokoh masyarakat. Tapi kemudian
setelah beberapa hari isi dari RKP tersebut diubah. Saya kemudian menghubungi ketua BPD karena saya merasa ini sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar. RKP bisa saja dirubah, tetapi tentu ada prosedurnya, tidak main rubah begitu saja. Saya kemudian menghubungi ketua BPD datang ke desa. Saya sampaikan bahwa keinginan kepala desa ini ada yang dirubah, dan ketua BPD juga tidak bicara banyak. Artinya mengiyakan dan membolehkan. Ya sudah, saya juga tidak bisa ngapa-ngapain. RKP yang saya susun, misalnya, itu menjadi kewenangan kepala desa untuk menggunakannya atau tidak. Seperti tadi yang saya ceritakan, meskipun saya misalnya mengusulkan kegiatan A, kegiatan B, kalau pimpinan tidak berkenan, dia bisa menghapus, mengubah, atau yang lain-lainnya. Kemudian RKP yang sudah disahkan itu menjadi perdes, sehingga kalau sudah menjadi perdes itu menjadi produk hukum yang mau tidak mau harus dieksekusi atau dilaksanakan. Itulah pertanyaannya. Dan perdes hanya bisa muncul setelah adanya persetujuan antara kepala desa dan BPD. Jadi sebenarnya yang punya power lebih atau power adalah rekan-rekan BPD. Karena tanpa persetujuan BPD tentu tidak akan ada perdes. Saya ingat ketika 2022 atau 2023, mohon maaf saya agak lupa, tapi tahunnya kurang lebih di situ, saya menyusun RKP yang isinya di situ memasukkan kegiatan pengadaan atau penyediaan sarana internet gratis, pemasangan pelang Asmaul Husna, pembuatan kartu Cangkudu Sehat, semacam BPJS lah tingkat desa seperti itu. Kemudian beberapa kegiatan lain, seperti waktu itu saya mengusulkan untuk dibuat semacam startup aplikasi yang semacam aplikasi Gojek waktu itu. Tapi kemudian itu diubah. Sekali lagi saya sampaikan, mengubah isi RKP atau draft RKP itu menjadi kewenangan pimpinan. Namun itu diubah setelah sebelumnya sudah ditetapkan di forum Musdes. Harapan saya sebenarnya itu kalau memang tidak cocok dengan yang saya susun, itu diubah ketika masih dalam bentuk draft sebelum dikirim atau dibawa ke forum Musdes. Atau sekalipun ketika saya serahkan dalam bentuk draft ke pimpinan, ada yang terlewat atau lupa melakukan pemeriksaan, di forum Musdes kan itu dibahas lagi. Bisa di situ diubah. Tapi ini sudah ditetapkan. Sayangnya setelah ditetapkan seharusnya sudah sah menjadi perdes, tapi dirubah tanpa mekanisme yang sah. Saya ingat betul waktu itu di berita acara pengesahan, yang tanda tangan tentu ada kepala desa dan ketua BPD. Untuk tokoh masyarakatnya yang tanda tangan di situ adalah Bang Fahrul dan Bang Ali.